Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma 'alaina illal balagul mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dalam video sebelumnya kita telah membicarakan mengenai amal yang pertama sekali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat wajibnya. Ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat At-Tirmidzi dan riwayat An-Nasa'i. Kita sedikit mengulang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna awala ma yuhasabu bil abadu yaumal qiyamah min amalihi sholatuh, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya perkara yang pertama sekali dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat dari amal-amalnya adalah sholat wajibnya. Fa'in soluhat, jika sholat wajibnya bagus, jika sholat wajibnya baik dan sempurna, faqad aflaha wa anjah, sungguh dia telah berjaya, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah berhasil dan selamat. Wa in fasadat, jika rusak sholat wajibnya, faqad khaba wa khasira, sungguh dia telah gagal dan akan merugi. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un, jika kurang dari sholat wajibnya sesuatu, qala rabbu azza wa jalla unduru hal li abadi min tatawwu wa fayukammala biha man taqasa minal faridah. Jadi jika kurang sesuatu dari sholat wajibnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, unduru, lihatlah, hali abdi minta tawu, apakah ada bagi hambaku ini dari sholat sunatnya. Fayukammala biha, maka disempurnakanlah dengan sholat sunat tersebut, man taqasa minal faridah, apa-apa yang kurang dari sholat wajibnya. Sholat wajib rusak. Sholat wajib rusak ini banyak penyebabnya. Di antaranya adalah sholatnya tidak diterima. Kenapa sholatnya tidak diterima? Sholatnya ditolak, ya. Sholatnya ditolak atau dikerjakan tanpa benar, atau dikerjakan tetapi tidak diterima karena kurang sesuatu dari sholat wajib tersebut. Al-Iraqi mengatakan tentang makna perkataan man taqasa minal faridah, apa-apa yang kurang dari sholat wajib. Di antaranya adalah yahtamilu ayyurada biman taqasa minas sunan wal hayatil masyru'ah fiha. Di antara perkara-perkara yang kurang dari sholat wajib itu adalah sunat-sunat sholat, ya. Sunat-sunat sholat kurang. Mana perbuatan sunat, ya, seperti perbuatan sunat itu baca doa iftitah, ya, baca surat Al-Quran setelah surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Kemudian tata cara sholat, cara-cara yang betul berdasarkan syariat Islam, ya, termasuk juga di dalamnya al-khusyuk. Tidak ada kekhusyuan, ya. Tak ada khusyuk dalam sholat. Wal adkar, dan dikir-dikir, wal adiyah, dan doa-doa, ya.
Semua perkara ini boleh membawa kepada pahala yang akan atau ganjaran yang akan diterimanya. Ya, tetapi ketika dia melakukan sholat, banyak perkara-perkara yang ditinggalkannya. Ya. Selanjutnya yang membuat sholat itu kurang adalah wa yahtamilu ayurada bi man taqasaidan min furudiha wa syurutiha. Ya, yang menyebabkan sholat itu kurang sehingga tidak diterima sholat itu adalah tidak mengerjakan fardu-fardu sholat. Ya. Apa fardu-fardu sholat? Contohnya adalah takbiratul ihram. Ada orang sholat masbuk terus dia ikut saja imam tanpa takbiratul ihram, maka sholatnya tidak diterima karena termasuk fardu sholat atau wajib sholat adalah takbiratul ihram. Kemudian syurutuha, syarat-syarat sholat. Ya, sebelum melakukan sholat ada syarat-syarat sholat. Di antaranya berwudu. Wudunya tidak sempurna. Ya, dia tidak mendatangkan syarat sholat yang betul. Contoh wudu tidak sempurna ketika membasuh muka, masih ada bagian muka yang kering. Ketika membasuh siku, ujung siku itu masih kering. Ketika membasuh tumit, ya, tumit juga masih kering. Ya. Ini menyebabkan wudunya tidak sah. Kalau wudu tidak sah, wudu adalah syarat sholat. Kalau syarat sholat tidak sah, seperti wudu tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Kalau sholat tidak sah, sholatnya tidak diterima. Kemudian di antara syarat sholat yang lain adalah menutup aurat. Menutup aurat tidak sempurna. Ya, bagi laki-laki berhati-hatilah kalau sholat memakai kain sarung. Di dalamnya tidak memakai sirwal, tidak memakai celana panjang. Ketika dia sujud, maka ketika sujud nampak pahanya, nampak auratnya dari belakang, maka tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah sholatnya dengan terbuka auratnya, maka tidak diterima sholatnya. Sholatnya batal dan tidak diterima. Jadi itulah ya syarat-syarat sholat, fardu-fardu sholat yang utama ditinggalkan ya, sehingga dia tidak mengerjakan sholat dengan baik dan benar ya. Akhirnya sholatnya batal dan sholatnya tidak diterima. Oleh karena itu bagaimana seharusnya, bagaimana semestinya cara kita mendirikan sholat. Padahal sholat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan amal yang pertama sekali dihisab di yaumul qiyamah. Ya, bagaimana mendirikan sholat sehingga kita sholat dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan bagaimana cara kita mendirikan sholat di dalam Al-Quran. Akan tetapi selanjutnya Rasulullah SAW telah mengajarkan umatnya bagaimana cara mendirikan sholat dengan baik dan benar. Telah tetap hadis di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Wasallu kama ra'aitumuni usolli." Dan sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu telah melihat aku sholat. Ini hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6008 dan riwayat Imam Muslim nomor 674. Hadis ini merupakan dalil yang menetapkan wajibnya setiap sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mendirikan sholat. Jadi bagaimana kita mendirikan sholat, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mendirikan sholat. Jadi sesuatu yang dilakukan Rasulullah SAW wajib kita mengikutinya, kecuali sesuatu yang telah keluar wajibnya dengan dalil seperti mengangkat kedua tangan dan lainnya. Mengangkat kedua tangan dalam perbuatan sunat ya. Jika dikatakan dalam hadis ini perkara yang dikehendaki oleh dia adalah apa yang dilihat, jadi lihatlah ya, yaitu perbuatan bukan perkataan, karena yang dilihat perbuatan bukan perkataan.
Maka Al-Qadi Al-Abu At-Thayyib ya, Al-Qadi Abu Thayyib dan selainnya memberi dua jawaban, yaitu jawaban pertama adalah sungguh yang dikehendaki dalam hadis ini adalah melihat kepribadian Rasulullah SAW dan segala sesuatu yang dilakukan atau diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam sholat wajib. Ya, dalam sholat apa yang dilakukan oleh Rasulullah baik perbuatan maupun ucapan wajib bagi kita untuk mengikutinya ya. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Baik ucapan, baik perbuatan, ikutilah semuanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam salat. Tapi bagaimana melihat Rasulullah SAW? Karena kita sudah tidak melihat Rasulullah SAW ya. Jawaban kedua yang diberikan oleh Al-Qadi Abu Thayyib, yaitu sesungguhnya dimaksud dengan melihat di sini adalah mengetahui ya. Jadi bagaimana kita mengetahui ya bersolatnya Rasulullah SAW, maka ikutlah solat tersebut ya. Jadi solatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian mengetahui bagaimana cara aku solat ya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW solat ya, ikutilah solat tersebut ya. Maka sudah semestinya kita mendirikan solat seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi muncul lagi pertanyaan, kita tidak melihat Rasulullah ya, bagaimana kita mengetahui solatnya Rasulullah SAW ya? Rasulullah sudah wafat ya, kita tidak melihat, bagaimana kita mengetahui tata cara solat Rasulullah SAW ya? Adakah pedoman atau apakah pedoman yang kita gunakan untuk menuntun kita mendirikan solat ya? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu seperti apa yang kamu lihat aku solat, atau solatlah kamu sebagaimana kamu telah mengetahui bagaimana aku solat ya. Jawabannya adalah kita mengikuti para ulama ya. Kenapa mengikuti para ulama? Karena sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi ya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi alaihimussalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 3641, At-Tirmidzi 2682, Ibnu Majah 223. Al-Iraqi mengatakan bahwa di sini dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dari hadis Abu Darda. As-Sakhawi mengatakan bahwa Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selain mereka telah meriwayatkannya dari Abu Darda secara marfu dengan tambahan wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaron wala dirhaman warathul ilma. Maksudnya sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Ibnu Hibban, Al-Hakim dan selain keduanya mensahihkan hadis ini. Tetapi Hamzah Al-Kannani telah menghasankannya. Orang selain mereka telah mendhaifkan hadis ini dengan sanadnya yang diragukan. Namun bagi hadis ini ada beberapa saksi ya, yang menguatkannya. Dengan demikian gurunya Az-Zabidi pengarang Al-Ittihaf ya, Syarah Ihya Ulumuddin ya, mengatakan bagi hadis tersebut ada jalan-jalan yang dikenal dengannya, bahwa sesungguhnya ada asal bagi hadis ini. Apa asalnya ya? Jadi hadis yang tadi al-ulama'u warathatul anbiya ya, sungguh diriwayatkan dengan isnad yang sahih. Abu Umar telah meriwayatkannya dari hadis Al-Walid bin Muslim dari Khalid bin Yazid dari Utsman bin Aiman dari Abu Darda.
Disebut al-ulama warathul anbiya karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah ke-35 surat Fatir ayat 32, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Maksudnya kemudian kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mewariskan Alkitab Al-Quran, ya, alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Jadi ulama ini termasuk pewaris, ya, pewaris para nabi. Jadi ayat Al-Quran ini surat Fatir ayat 32 ini sebagai saksi, ya, bahwasanya Allah memilih orang hamba-hambanya, ya. Jadi hamba-hambanya dipilih untuk diwariskan kepadanya Al-Quran dan As-Sunnah. Karena As-Sunnah ini merupakan penjelasan dari Al-Quran, ya. Jadi ayat Al-Quran ini menjadi asal dan saksi yang menguatkan hadis al-ulama warathatul anbiya, ya. Ulama itu pewaris para nabi. Selain itu telah diketahui bahwa sesungguhnya tidak ada martabat yang melebihi martabat kenabian, dan tidak ada kemuliaan yang melebihi kemuliaan pewaris bagi martabat tersebut. Jadi kita sholat berdasarkan apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah kepada para ulama. Ulama ini mulai dari zaman sahabat sampailah kita sekarang ini, ya. Terus diwariskan turun-temurun ilmu sholat tersebut, ya. Ini kita sementara berbicara tentang sholat. Jadi bagaimana kita mengetahui sholat, sudah banyak hadis-hadis, ya, yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita, ya. Telah dikarang kitab-kitab fikih. Kenapa kita menggunakan kitab ulama, tak langsung menggunakan kitab hadis, ya? Karena tidak mungkin kita mencari dalil atau melakukan perbuatan sholat karena kita tidak mampu mengambil hukum-hukum atau dalil-dalil dari hadis, ya. Begitu banyaknya hadis, ya, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Kemudian kadang-kadang ada dua hadis yang kelihatan bertentangan. Bagaimana kita menggunakannya sebagai dalil, ya? Lebih bagus kita mengikuti ulama. Ulama telah mengarang banyak kitab-kitab fikih, ya. Kitab-kitab fikih yang di dalamnya ada kitab sholat, ya. Mulai dari mazhab Al-Hanafi, ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hambali, ya. Ikutlah ulama, ya. Karena ulama adalah pewaris para nabi, ya. Saya menggunakan kitab-kitab fikih yang dikarang oleh 3 ulama, ya. Yang pertama adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini adalah Imam Asy-Syafi'i yang hidup dari tahun 150 sampai 204 Hijrah dengan kitabnya yang bernama Al-Um. Jadi yang pertama sekali kitab fikih yang saya gunakan adalah Al-Um. Ada 3 kitab fikih. Yang kedua adalah kitab Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i. Ini adalah karangan Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Fairuzabadi Asy-Syirazi. Beliau ini lahir tahun 393 dan wafat tahun 476 Hijrah. Kitab yang ketiga yang saya gunakan untuk membicarakan masalah sholat, ya. Sholat berdasarkan as-sunnah dan mazhab ulama, ya. Yaitu kitab yang dikarang oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi, kitabnya Imam An-Nawawi ini adalah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya. Ada 10 kitab, ya. Yang kita gunakan adalah kitab jilid yang keempat, ya. Ini di dalamnya mengenai sholat, ya, sifat-sifat sholat. Jadi ketiga kitab fikih ini insya Allah saya gunakan menjadi rujukan utama dalam membicarakan mengenai sifat-sifat sholat, ya, menurut sunnah Rasulullah SAW dan mazhab ulama. Selain itu kitab-kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai,
Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan kitab hadis lainnya. Ya, digunakan untuk merujuk hadis-hadis yang telah dijadikan dalil dalam ketiga kitab fikih tersebut, ya. Terutama kitab Al-Majmu'. Di dalam kitab Al-Majmu' ini disebutkan dalil-dalil, ya, di dalamnya, ya, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta mazhab ulama mengenai sifat solat, ya. InsyaAllah kita akan sambung pembicaraan kita mengenai sifat-sifat solat dalam video selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.